Shalom Bapak Mama kekasih Tuhan yang diberkati. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia hari ini, hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024. Kita berjumpa karena kasih Tuhan, kita boleh ada dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan yang akan menyegarkan kita ialah terambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak. Bapa begitu setia di dalam ketidaksetiaan kami. Kami terbatas, kami membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kami. Mari berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26 di bawah perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, Shalom, damai di hati. Hari ini tema yang menuntun kita adalah dosa hawa nafsu. Ini menjadi menarik. Kita akan berefleksi tentang bagaimana kita tidak terlepas dari yang namanya dosa hawa nafsu. Hawa nafsu bisa membuat hidup kita tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hawa nafsu bisa merusak relasi kita dengan Tuhan. Dalam hal ini, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau hidup menurut daging, atau kita mau hidup menurut roh. Kita sebagai manusia yang terbatas, cenderung hidup dalam daging. Kedagingan kita begitu besar. Artinya, ketika kita
menjalani kehidupan sebagai manusia yang terbatas, kita lupa bahwa ada roh yang menuntun hidup kita, sehingga kita harus tahu apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, kata hawa nafsu di dalam tema kita memiliki arti yang sangat luas. Bisa saja hawa nafsu yang berkaitan dengan hasrat seksual. Namun juga ada banyak hawa nafsu yang bisa membuat kita bisa saja emosi. Bisa saja kita berbuat hal-hal di luar daripada kehendak Tuhan. Itu juga bisa menjadi bagian dari hawa nafsu kita yang tidak bisa kita kontrol. Yang itu adalah di luar daripada kendali kita. Kita bisa saja berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mengendalikan diri kita. Dan ketika kita melakukan yang namanya dosa hawa nafsu, dalam bacaan kita di ayat yang ke-19, di situ dia menggambarkan bagaimana perbuatan-perbuatan daging itu. Contoh dari perbuatan daging. Dan di sini adalah gambaran bagaimana manusia memiliki kecenderungan untuk tidak bisa terlepas dari hawa nafsu. Yang pertama, percabulan, yaitu kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kita, ketika kita memberi diri hidup di dalam Tuhan, apakah hal-hal ini tidak bisa kita tinggalkan? Karena kita percaya bahwa roh itu sudah tinggal dalam diri kita. Kita tidak bisa terlepas dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, Roh Kudus juga ada di dalam diri kita. Namun bagaimana supaya Roh Kudus itu benar-benar kita responi dalam kehidupan kita? Eksistensi Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam diri kita. Dan di ayat yang ke-24 menyatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menjadi bagian dari gambaran hawa nafsu itu sendiri. Karena apa? Karena kita sudah menjadi milik Yesus Kristus, Bapa Mama. Kita sudah menjadi milik Yesus Kristus, saudara-saudariku. Bagaimana respon kita? Karena kita juga percaya bahwa kita hidup oleh Roh, dan juga baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, Bapa Mama, saudara-saudariku, percayalah, hidup kita benar-benar mencerminkan kasih Allah. Hidup kita adalah hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan ini. Dan kita memahami secara jelas apa yang Tuhan mau, apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini dimerdekakan dari kuasa dosa. Jadi kita ini bukan lagi hamba dosa, tapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini luar biasa. Kita tahu bahwa roh penurut, tapi daging lemah.
Tapi ini adalah menjadi bagian dari bagaimana kita harus melihat roh itu berkuasa dalam diri kita. Dengan kita bisa berusaha memperbaiki perilaku kita, dan Roh Kudus akan menolong kita membereskan ini semua. Membereskan segala sesuatu yang menjadi akar dari dosa. Dan Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya Bapak, Mama, Saudara-saudariku, ini adalah bekal kita untuk kita tidak hidup dalam dosa hawa nafsu. Mari kita merespon firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang begitu baik. Melalui firman-Mu kami disadarkan. Melalui firman-Mu kami disegarkan untuk berbalik, untuk meninggalkan dosa hawa nafsu kami. Jikalau Bapa dapati hari ini kami masih tinggal dalam dosa, yaitu dosa hawa nafsu, mari mengampuni dosa kami. Mari memperbaharui hidup kami. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama Tuhan di mana saja kami berada. Mari terus menuntun dan menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudariku, terima kasih sudah mendengarkan suara Marturia. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.